Pemirsa, kasus perkosaan anak di bawah umur dengan tersangka anak seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Pekanbaru berujung damai. Keluarga korban mencabut laporan kasus asusila ini. Namun Polresta Pekanbaru membantah kasus dihentikan dan tetap berjalan sesuai hukum. Rupanya pihak pelaku dan korban sudah saling berdamai, bahkan pihak korban juga sudah mencabut laporan atas kasus asusila ini. Tersangka yang merupakan pria berusia 20 tahun hanya dikenai wajib lapor 2 kali seminggu. Padahal ancaman hukuman untuk kasus asusila ini lebih dari 5 tahun penjara. Kasus asusila ini bermula dari perkenalan korban berinisial A dengan tersangka AR di media sosial. Korban diajak tersangka bertemu di rumahnya. A yang masih berstatus SMP mengaku disekap dan diperkosa 2 kali. Namun korban berhasil menyelamatkan diri saat tersangka tertidur. Korban dan orang tuanya melaporkan kasus asusila ini ke Polresta Pekanbaru November 2021 lalu. Meski belakangan telah mencabut laporan karena adanya kesepakatan damai. Apakah kesepakatan damai antara pelaku dan korban bisa mempengaruhi proses hukum? Kita nanti akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru yang masih akan terus coba kami hubungi. Karena kami ingin sekali mendengar komitmen dan juga tanggung jawab dari pihak kepolisian bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Karena walaupun memang sudah ada upaya damai atau kesepakatan antara kedua belah pihak, tapi memang seharusnya kasus ini terus berlanjut. Apakah memang seperti itu? Langsung saja kita akan dengarkan keterangan dari narasumber kita. Sudah terhubung kita Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru yaitu Kompol Andri Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Andri. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sebelum nanti kita mendengarkan penjelasan dari Kompol Andri Setiawan, saya juga ingin memperkenalkan narasumber lainnya yang sudah bersama saya di studio, Pak Kudri Sitompul selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sehat tentunya, senang bisa hadir di sini. Nanti kita akan soroti Pak, ini dari kacamata hukum. Kemudian juga sudah hadir secara daring bergabung dengan diskusi kita malam hari ini Komisioner KPAI, Pak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jasra Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Malam. Ya, nah ini langsung saja Pak Andri, kami ingin sekali mendengar sebenarnya bagaimana duduk perkara dari masalah ini. Kami memang mengetahui bagaimana perkembangannya, sudah ada kesepakatan, tapi tentunya kesepakatan tidak menjadikan kasus ini usai. Yang pertama Pak, yang kami ingin sekali tahu, apakah betul kasus ini pertama dilaporkannya sebagai kasus pemerkosaan, tapi kemudian diubah menjadi kasus pencabulan Pak? Baik, terima kasih Mbak Putri. Kita perlu luruskan berkaitan dengan penanganan kasus ini, yaitu kepolisian Polresta Pekanbaru ini menerima laporan dari korban orang tuanya atas nama Anis ini di tanggal 19 November 2021. Kemudian berjalan waktu kita terapkan pasal di sini adalah pasal 81 dan pasal 82 berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian kita jelaskan di sini bahwa prosesnya sejak diterima laporan kita sudah mengirimkan berkaitan dengan SPDP kepada Kejaksaan itu di tanggal 3 Desember. Nah, kemudian saat ini kita juga sudah mengirimkan berkas perkara untuk tahap satunya ke Jaksa Penuntut Umum itu di tanggal 6 Januari 2021. Demikian. Baik Pak. Pak, mungkin juga bisa diceritakan apa yang mendasari kemudian pihak korban ini mencabut tuntutannya Pak, mencabut laporannya. Apakah memang murni karena sudah mendapatkan uang 80 juta rupiah dari keluarga pelaku Pak? Baik Mbak Putri, kita jelaskan di sini bahwa upaya-upaya terhadap proses perdamaian ini adalah mutlak bukan ranah daripada kami. Jadi kegiatan daripada musyawarah ini adalah dilakukan di luar institusi kepolisian atau tanpa sepengetahuan kami. Itu menjadikan hal-hal yang menjadi pertimbangan kepada kami dan itu diserahkan kepada kami dengan permohonan-permohonan yang diberikan dari pihak keluarga maupun tersangka. Salah satunya ada pencabutan laporan tersebut. Tetapi saat ini proses penanganan yang dilaksanakan oleh Satreskrim Polresta ini tetap berlanjut. Tetap kita proses
Dan saat ini kita sudah kirimkan berkas perkaranya ke JPU di tanggal 6 Januari 2021. Demikian, Mbak. Baik, kasus tetap berlanjut. Yang ingin sekali kita ketahui juga, Pak Andri, bagaimana kemudian dasarnya sehingga pelaku ini yang tadinya ditahan, Pak, kemudian akhirnya dilepaskan dan hanya dikenai wajib lapor, Pak, 2 kali seminggu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kita jelaskan di sini bahwa tersangka setelah kita lakukan penangkapan itu di tanggal 2 Desember 2021, kemudian diterbitkan penahanannya di tanggal 3 Desember 2021. 18 hari kita tahanan, di tanggal 20 Desember para pihak ini datang ke Polresta dengan membawa surat perdamaian daripada kedua belah pihak. Kemudian ada juga dari surat permohonan dari keluarga tersangka dan ada penjamin daripada orang tua tersangka. Berdasarkan pasal 31 KUHP, ada hak-hak tersangka di situ, Mbak. Kita berkaitan yang menjadi dasar di situ adalah pertimbangannya adalah adanya perdamaian, ada surat perdamaian disampaikan kepada kita dan beberapa permohonan dari keluarga tersangka. Kemudian juga yang bersangkutan dilakukan penangguhan penahanan tapi tidak melarikan diri dan itu wajib lapor selama 2 minggu dan ini saat ini masih berjalan. Itu menjadi pertimbangan kami. Terima kasih. Baik, Pak Jasra, bagaimana melihat hal ini, Pak? Memang pihak kepolisian ini terus melakukan proses terhadap kasus ini walaupun sudah tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Tapi banyak juga, Pak Jasra, masyarakat yang menilai bahwa seperti ini pelaku atau keluarga korban ini kemudian mencabut tuntutannya ini mencederai rasa keadilan, begitu, Pak? Ya, Mbak Putri. Pertama, kita sangat menyayangkan proses perdamaian terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak. Harus kita catat bahwa pelakunya adalah orang dewasa, bukan anak-anak ya. Jadi ini harus kita catat. Ini merupakan kali kedua ketika juga kasus yang sama anak anggota DPRD juga di Bekasi. Yang kedua memang dari awal kita lihat kasus ini memang terjadi relasi yang tidak seimbang. Mulai dari dipujuk ya, dirayu, kemudian dipaksa dan bahkan kalau tidak mau melayani bahkan diancam dengan narkoba, yang saya kira ini harus didalami dan ini tentu menjadi presiden buruk ya bagi perlindungan anak kita dan kita pelaku ini dilepaskan gitu ya. Dan ini juga kita juga teringat juga kasus yang sama di mana pelaku di Kota Depok ya salah seorang pemilik panti juga ya sama gitu ya, dilepaskan dengan korban yang sangat luar biasa. Nah oleh sebab itu tentu kita KPAI sudah berkirim surat hari Jumat kemarin kepada Polres agar proses-proses profesionalisme harus ditegakkan terkait penyidikan kasus ini, kemudian penegakan undang-undang perlindungan anak, ya apalagi ini adalah pelaku dewasa, tentu restorasi justice tentu diperuntukkan bagi pelaku anak bukan pelaku orang dewasa gitu. Nah tentu kita mendengar juga tadi dari Pak Kanit ya, kasus ini prosesnya tetap dilanjutkan. Mudah-mudahan keadilan bagi korban ya, bukan keadilan bagi pelaku gitu ya. Harus kita tegakkan bahwa korban tentu akan mengalami trauma sepanjang hidupnya. Jadi bahasa orang tua yang kita dengar dari media adalah anaknya baik-baik saja, itu harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Apakah sudah ada pemeriksaan yang komprehensif dari para profesional ya, psikolog ya, dokter dan seterusnya, sehingga korban ini harus mendapatkan keadilan sebaik-baiknya, Mbak Putri Viola. Baik, kami memang tidak bisa mendapatkan keterangan lebih jauh hingga saat ini, apalagi tadi pihak kepolisian Pak Andri mengatakan, Pak Gudri, bahwa tidak tahu menahu mengenai kesepakatan. Karena ingin sekali saya ini mengetahui bahwa apakah kemudian ada tekanan-tekanan yang diberikan oleh keluarga dari pelaku kepada korban, sehingga kemudian mau damai, mau menerima uang 80 juta. Tapi Pak Gudri bagaimana melihat hal ini? Ya begini, perkosaan ini adalah bukan tindak pidana aduan, bukanlah delik ya. Jadi suatu tindak pidana yang bisa dilakukan proses pidananya itu hanya berdasarkan aduan. Tapi perkosaan ini adalah delik umum ya, delik biasa. Apalagi ini perkosaan terhadap anak ya. Jadi anak itu dilindungi dari Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak. Pada prinsipnya Undang-Undang Hukum Perlindungan Anak itu ya kan akan melindungi anak-anak ya itu masa depannya ya
terhadap kejahatan-kejahatan, prinsipnya itu. Nah, kemudian kita tahu pidana ini tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, ya, ketertiban masyarakat, bukan ketertiban individual, bukan individu-individu. Nah, jadi dalam konteks ini katakanlah memang ya syarat untuk penahanan itu ada syarat subjektif dan syarat objektif, ya kan? Jadi syarat subjektifnya itu tadi ya adalah mengenai apakah akan si pelaku itu akan mengulangi atau merusak, ya, menghilangkan barang bukti, yaitu syarat subjektifnya. Syarat objektifnya adalah mengenai syarat-syarat ancaman hukuman. Jadi kalau misalnya setiap ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun itu bisa ditahan. Memang jadi ya itu bergantung diskresioner dari penyidik. Tetapi politik hukum kita, terutama politik hukum untuk perlindungan anak, itu tentu tidak pas kalau diberikan penangguhan penahanan. Ya, ini kan dengan wajib lapor itu itu istilahnya penangguhan penahanan. Kita tidak tahu apakah ini pengalihan tahanan ya dari tahanan rutan ya penjara menjadi tahanan kota. Tapi kalau kita dengar ini kita anggap penangguhan penahanan, ya, artinya dia tidak ditahan, ya kan, bukan di tahanan kota. Menurut saya ini juga tidak sesuai dengan kebijakan negara yang mau selain menegakkan hukum kita melindungi anak itu. Nah, dari segi lain bahwa ini akan menimbulkan kecemburuan sosial, ya kan? Banyak pelaku-pelaku kejahatan ya yang ekonominya tidak tidak baik, ya, tidak bisa memberikan katakan uang ganti rugi kepada ini. Nah, tapi ini juga saya kira tidak pas, saya kira ya, bahwa kalau perdamaian itu memberikan sejumlah uang dengan kesepakatan untuk damai, ini tentu tidak pas karena ini adalah kejahatan perkosaan, ya, yang kita anggap tidak manusiawi, ya, terutama terhadap anak. Jadi saya kira ya kita secara ini saya secara pribadi maupun mewakili publik, kami mengharapkan kepolisian itu membatalkan, ya kan, membatalkan penangguhan penahanan. Ini bisa mencederai rasa keadilan yang tadi Mbak Putri saya sudah sempat katakan. Baik Pak Kudri, nanti kita akan jeda sejenak, tapi Pak Andri mohon waktunya itu bisa menunggu karena kami ingin sekali mendengarkan bagaimana tanggapan Pak Andri dari apa yang disampaikan Pak Kudri, rasanya juga mewakili suara masyarakat. Setelah jeda ini Pak, bagaimana mengenai masalah pembatalan penangguhan penahanan tadi. Kita akan segera kembali. Baik pemirsa, kita kembali lanjutkan perbincangan dan langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Kompol Andri Setiawan. Pak Andri untuk bisa menjelaskan, ada pendapat tadi yang disampaikan juga oleh Pak Kudri bahwa dengan adanya perdamaian tidak seharusnya kemudian dilahirkan ataupun juga dihadirkan adanya penangguhan penahanan, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih juga atas tadi disampaikan dari narasumber lainnya. Kita jelaskan di sini bahwa penyidik pada saat bilang penangguhan penahanan ini ada beberapa syarat. Dalam arti pertimbangan-pertimbangan kepolisian setelah menerima daripada dokumen-dokumen yang diberikan daripada para pihak, kemudian adanya perdamaian daripada kedua belah pihak, ya, kemudian ada surat permohonan dari keluarga tersangka dan jaminan dari keluarga ataupun orang tua tersangka. Proses-proses terjadinya pembatalan terhadap penangguhan, tentunya kita harus melihat lagi apakah yang bersangkutan itu nanti akan melanggar daripada hak-haknya sebagai tersangka. Jika melarikan diri, jika menghilangkan barang bukti, yang tidak kooperatif dalam pemeriksaan lanjutan, dan beberapa berkaitan dengan wajib lapor yang tidak dilaksanakan, atau mengulangi perbuatannya kembali, maka ini dapat kepolisian atau penyidik untuk segera menindaklanjuti terhadap penangguhan tersebut. Demikian. Pak Andri, bagaimana kemudian dari pihak kepolisian memberikan tanggapan terhadap pendapat masyarakat yang menilai bahwa adanya penangguhan penahanan ini ya tidak adanya keadilan masyarakat begitu, mencederai keadilan masyarakat, Pak? Baik, kita jelaskan di sini Mbak bahwa
proses penerimaan laporan pada saat seperti kami jelaskan di awal, ini adalah di tanggal 19 November 2021. Dan kami saat ini dengan penanganannya, karena di dalam Undang PPPA, tentunya perlu kita melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli di dalam Undang-Undang PPA. Kemudian dalam rangkaian penyidikannya, ini kurang lebih 1 bulan, kurang 10 hari, kita sudah mengirimkan, keseriusan kami ini di sini ada sudah mengirimkan kepada kejaksaan itu di tanggal 6 Januari 2002. Di sini kami berkoordinasi dengan JPU tentunya jika ada hal-hal yang masih harus dilengkapi dalam bukti formil dan materialnya, itu akan segera kita lengkapi sehingga tidak terlalu begitu banyak petunjuk lain dan kita akan limpahkan nanti tersangka dan barang buktinya. Terima kasih, Mbak. Pak Andri, kami juga ingin sekali mengetahui ini mengenai tindak perkosaan yang terjadi pada saat itu. Tadi sempat Pak Jasa mengatakan ada juga ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Ancaman-ancaman seperti apa Pak mungkin yang bisa kita ketahui? Apakah kemudian juga perkosaan tersebut dilakukan pada saat korban sadar atau tidak? Karena tadi saya juga sudah berbincang-bincang dengan Pak Kudri. Ini tentunya berpengaruh terhadap hitung-hitungan berapa ancaman hukuman yang bisa ataupun juga berpeluang dikenakan kepada tersangka. Baik, terima kasih Mbak Putri. Kami mungkin bisa luruskan di sini bahwa proses terjadinya berkaitan dengan pencabulan maupun persetubuhan yang diterapkan dalam pasal ini, bahwa yang bersangkutan korban pada saat itu adalah sedang ada permasalahan dalam keluarganya. Nah, kemudian daripada korban ini dia pergi dari rumahnya ke teman perempuannya, tetapi pada saat itu tidak ada persetujuan sehingga tidak bisa tidur di rumah perempuan tersebut. Kemudian yang bersangkutan korban menghubungi itu tersangkanya karena pada saat itu sedang yang bersangkutan para pihak ini adalah berpacaran. Ya, jadi diajak datang ke rumahnya, ya, tidak ada di dalam pemeriksaan harus terjadinya pemaksaan di situ dan mereka berada di dalam satu rumah dan dalam satu kamar. Nah, mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Berkaitan dengan materi lainnya, kami tidak bisa terlalu detail karena itu untuk pembuktian kami nanti pada saat berkonsultasi dengan JPU. Demikian. Mohon maaf Pak Andri, saya memperjelas, saya tidak terlalu mendengar yang kalimat terakhir yang Bapak sampaikan. Tidak ada paksaan di situ Pak, tadi saya sempat mendengar situ. Apakah betul seperti itu? Baik, kita di dalam konteks nantinya di dalam rumah ataupun di dalam kamar tersebut, tentunya itu ada hal bukti formil dan material di dalam proses tersebut. Ancaman itu memang terjadi, tapi kita tidak bisa terlalu dijelaskan di dalam penjelasan di dalam berkaitan dengan materialnya, karena itu adalah bagian daripada kami untuk memproses terhadap proses ini. Demikian Ibu. Baik, Pak Kudri silakan. Ya, saya mendapat kesan bahwa ada ingin dikemukakan oleh Pak Kasat tadi, ada peranan korban dalam kejahatan. Ya, itu saya kira tapi katakan bahwa backgroundnya ini gitu ya. Tapi saya kira dalam konteks ini tidak tepat kalau ada argumentasi ada peranan korban ya di dalam kejahatan ini, seolah-olah memang yang melakukan provokasi untuk melakukan ini adalah dari korban. Saya mendapat kesan seperti itu. Mungkin saya salah, tapi saya kira kalau dibilang bahwa korbannya itu sedang ada masalah dengan keluarganya, terus datang itu. Ya, kalau itu pun, ya, kalaupun benar, itu bukan alasan untuk melakukan kekerasan terhadap melakukan perzinahan dengan kekerasan. Itu bukan alasan menurut saya, walaupun kalau betul ya katakanlah itu, tapi bukan alasan untuk membenarkan lakukan tindakan ini. Nah, kemudian saya dengar tadi bahwa di dalam surat pemberitahuan tentang dimulainya tindak pidana SPDP itu ancaman yang pasal yang dipakai itu adalah pasal 81 ya Undang-Undang Perlindungan Anak ya Undang-Undang tahun 2014. Itu ancaman hukumannya itu ada minimal 3 tahun ya kan, maksimal 12 tahun. Jadi kalau ini nanti di pengadilan terbukti ya, maka tidak mungkin terdakwa itu bisa dihukum dengan percobaan karena ada hukuman minimal 3 tahun.
Nah, bagaimana kalau misalnya ya kita di luar bicara soal apakah ini akan menimbulkan rasa ini masyarakat ya ketidakpuasan terhadap masyarakat, tetapi secara teknis hukum tidak mungkin ini bisa dihukum dengan percobaan. Karena itu kalau misalnya sekarang pun ditangguhkan, nanti kan si pelaku ini akan dihukum juga minimal 3 tahun. Jadi kalau diberikan penangguhan penahanan ini ya selain mencederai rasa ini, saya kira nanti secara teknis hukum ini juga akan menyulitkan hakim ya karena sudah ditangguhkan ya. Ya, baik. Nah, terakhir singkat mungkin dari Pak Jasra, Pak, upaya KPAI untuk bisa mengawal kasus ini, Pak? Ya, Mbak Putri, pertama kita sudah berkirim surat kepada Pak Kapolres ya terkait agar kasus ini ditindaklanjuti karena ini adalah pidana bukan delik aduan. Nah, oleh sebab itu kita terus berkoordinasi dengan kepolisian dan termasuk juga kita juga sampaikan juga kepada LPSK apakah memungkinkan restitusi diberikan pada Ananda ini. Jadi uang 80 juta itu Mbak Viola kalau bisa itu uang restitusi, tapi sepaket dengan tuntutan nanti ya, harapan kita seperti itu. Nah, oleh sebab itu tentu ini perlu tahapan ya, terutama mengadvokasi keluarga yang mencabut laporan ini. Mudah-mudahan ini menjadi titik terang untuk keadilan bagi korban. Ya, tentu kita terus mengawasi kasus ini dan tentu kita berharap polisi tetap menegakkan Undang-Undang Pelindungan Anak. Tentu kepada polisi lah kita berharap agar keadilan bagi korban ini bisa mendapatkan haknya semaksimal mungkin, Mbak Putri. Baik, Pak Jasra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pandangannya dari sudut pandang KPAI mengenai hal ini. Pak Andri, terima kasih sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan informasi kepada kami mengenai kasus ini. Pak Kuti juga terima kasih, pandangan hukumnya sangat bermanfaat sekali.